Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran filsafat. Dan kita akan ke pelajaran yang baru pada minggu ini dengan judul Kesetiaan Tertinggi Beribadah di Zona Perang. Dan kita akan membahasnya bersama-sama bersama kedua para penulis yang sudah hadir di sini. Dan kita akan mulai dan akan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang tertinggi dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih padamu karena kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan firman. Dan yang kudus menanya bagi kami sehingga apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mempelajarinya selama seminggu ini hari per hari, kita dengar penjelasan lebih dahulu dari Pak Tori. Baik, pemirsa The Save Ministry, kita memasuki pelajaran yang berikut dengan judul Kesetiaan Tertinggi, yaitu beribadah di zona perang. Ya, jadi nanti kita akan melihat, ya kalau dari judul, sepertinya kita sudah dikasih gambaran bahwa ketika masih dalam suasana perang, Joshua bersama bangsa Israel itu menegakkan beberapa ibadah-ibadah penting yang mungkin di luar dugaan ini dilakukan ketika apa? Ketika masih dalam suasana perang, dan ini dilakukan di zona perang, di area perang itu sendiri. Nah, nanti kita lihat, ya coba kita baca dulu ayat hafalan di Matius 6 ayat 33. Ini ayat yang sangat familiar, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini satu amaran, ya, satu amaran atau ajakan bagi kita untuk merenungkan kembali dan memeriksa kembali bagaimana ketaatan atau kesetiaan kita dalam beribadah, ya. Jadi nanti kita melihat ada beberapa yang ditegakkan oleh Joshua selama di zona perang, ya, yang itu biasanya dilakukan di dalam situasi yang normal, ya, ya normal dalam artian dalam suasana damai, tidak ada gangguan, tapi ini dalam zona perang. Maka ini jadi pelajaran bagi kita bahwa dalam kesibukan kita sering apa? Kita sering lalai, ya, lalai menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, ini juga diingatkan keluarga per keluarga. Ya, bagi saya juga ini satu peringatan bagi keluarga kami juga, bagi keluarga pemirsa dimanapun kita berada, ya, agar kembali kita menegakkan atau menjalankan satu komunikasi rutin, ya, dalam ibadah di pribadi maupun keluarga. Ya, jadi jangan sampai katanya nanti kita oleh karena kesibukan kita lalai sehingga tidak ada waktu yang berkualitas yang kita bangun bersama Tuhan dan juga bersama orang-orang yang kita kasihi, dan itu adalah apa? Investasi terbaik kita, ya. Jadi investasi terbaik adalah ketika kita bisa secara rutin kita merasakan adanya kebutuhan untuk selalu berhubungan dengan apa? Dengan Tuhan. Nanti kita akan dituntun ibadah-ibadah apa saja sih yang dijalankan oleh Joshua bersama orang Israel di zona perang ini. Demikian Pak Simon sebagai pengantar. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Minggu dengan judul Perjanjian Lebih Dahulu. Dan kita akan dengar penjelasan lanjut tentang hal ini dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Save Ministry, yang menjadi ayat panduan bagi kita di dalam pelajaran hari ini, kita coba lihat di Joshua 5 ayat 1, ya, Joshua 5 ayat 1 sampai 7. Pelan-pelan kita perhatikan, ya, bahwa ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan, ya, mendengar bahwa Tuhan apa? Jadi artinya raja-raja orang Kanaan ini sudah mendengar kalau ternyata orang Israel bisa nyebrangin Sungai Yordan dengan cara
Sungai Yordan dikeringkan, lalu ciutlah ya kalau bahasanya di sini tawarlah hati mereka dan hilang semangat. Ciut ya, jadi siapa yang nggak ciut gitu ya. Oh, gila ini Tuhannya bisa membelah Sungai Yordan sampai kering dan mereka bisa menyeberangi dengan tenangnya gitu ya. Lalu ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Nah ini kita harus baca seterusnya, kalau hanya berhenti di ayat 2 seolah-olah kesannya yang sudah disunat, disunat lagi, bukan. Ya, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir, jadi kita tahu bahwa semua yang sudah keluar dari Mesir itu sudah beres urusan sunatnya. Tapi ayat 6, sebab 40 tahun lamanya, nah, selama 40 tahun itu mereka di Mesir, ya, lalu apa? Orang-orang yang lahir di situ, ya, orang-orang yang lahir selama perjalanan itu, ini ayat 7, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Joshua sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Jadi kita tahu dulu sebelum mereka menyeberang Mesir, Tuhan perintahkan kepada Musa supaya mereka disunat dulu semua. Nah, orang-orang yang menyeberang dari Mesir itu sudah pada mati di padang gurun, ya. Nah, sekarang ini yang menyeberangi Sungai Yordan ini adalah anak-anak yang lahir selama di perjalanan dan ini belum disunat. Nah, itu yang dikatakan disebut kedua kali. Jadi maksudnya peristiwa penyunatan massal yang kedua kali. Nah, apa apa ini pentingnya? Karena pada zaman dulu, ya zaman di Perjanjian Lama, memang salah satu yang menandakan hubungan Allah dengan umatnya adalah sunat. Karena sunat itu juga melambangkan, menubuatkan mengenai kematian Yesus, ya dibersihkan dari dosa, ya ada yang dibuang, bagian yang kotor dari tubuh itu dibuang. Nah itu, nah jadi makanya dikatakan perjanjian lebih dahulu, artinya Joshua, ya, walaupun dia dalam situasi pelik mau menghadapi perang, tapi dia tahu ada hal-hal yang mendasar yang dia harus penuhi dulu kepada Tuhan. Ya, yaitu apa? Perjanjian salah satunya bahwa ini laki-laki Israel harus disunat dulu supaya bisa menjalankan misi ini sama seperti pada waktu mereka keluar dari Mesir, karena itu yang menandakan mereka adalah umat pilihan Tuhan. Itulah satu tanda untuk orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Nah, poin pentingnya adalah Joshua meninggalkan teladan bagi kita apa? Bahwa dalam situasi apapun, ya dalam situasi seperti sesulit apapun, kita tetap harus mengingat, ya, kita tetap harus mengingat hal-hal yang merupakan komitmen kita kepada Tuhan. Ya, komitmen kita kepada Tuhan. Ya ini mungkin contoh misalnya sesulit apapun kita dalam dalam katakanlah dalam keuangan. Kita tetap berkomitmen untuk apa? Menyisihkan persembahan seberapapun sebagai ucapan syukur. Nah, ini contoh-contoh penerapan yang mungkin bisa kita lakukan. Sesulit apapun misalnya ya katakanlah kita kita dilepaskan Tuhan dari mara bahaya, dari kesulitan misalnya, kita tetap mengingat apa? Tetap mengingat untuk bersyukur. Nah, ini adalah sunat ini kan tanda ya, tanda fisik bahwa mereka adalah umat yang dipilih Tuhan. Nah, walaupun persiapan perang itu yang dibutuhkan kuda lah, senjata yang lain, tapi Joshua mengembalikan ke hal yang paling mendasar dulu. Salah satu adalah ini ciri-cirimu sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, itu yang mau diingatkan Musa kepada para tentara-tentara muda ini yang mau berperang itu sehingga mereka tahu identitasnya.
Ya, nah ini penting bagi kita juga. Sesulit apapun kita harus mengingat identitas kita. Identitas kita adalah apa? Ya, kita umat yang sudah dipilih Tuhan, Yesus mati bagi kita. Nah, ini hal-hal yang esensial kalau sekarang kita sudah tidak ada lagi tanda fisik ya yang diharuskan ya sebagai umat pilihan Tuhan, tapi tanda yang penting adalah apa? Dari kehidupan kita, orang lain harus melihat bahwa kita ini berbeda dari yang lain. Itu yang paling penting. Demikian Pak Simon yang menjadi pelajaran bagi kita di dalam satu hari ini. Baik, terima kasih Pak Robin untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita yang hari Senin dengan judul yang orang biasa dunia lakukan adalah Paskah. Dan ini sudah dilakukan sejak dari zaman Israel. Kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Terima kasih. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi Paskah ini memang sudah dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir ya, yang menandakan bahwa kebebasan mereka dari bangsa Mesir itu sudah terjadi dan mereka memulai satu era baru untuk pergi meninggalkan tempat itu ya dan memasuki ke sebuah padang gurun. Nah, selama hampir kurang lebih 40 tahun ya, bangsa Israel ini berada di padang gurun dan mereka sudah memasuki, menyeberangi Sungai Jordan dan mereka tiba di tanah dataran Yeriko ya. Jadi kemungkinan besar mereka sebelum menaklukkan kepada Yeriko. Ada satu ayat yang menarik dalam Joshua pasal 5 ayat yang ke-10 ya. Joshua 5 ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Nah, perayaan Paskah ini menandai sebuah era baru ya tentunya ya bagi bangsa Israel, yang mana mereka mengingatkan kembali akan peristiwa Tulah yang ke-10, di mana kematian anak sulung orang Mesir, sehingga mereka diperbolehkan untuk meninggalkan tempat mereka ya di rumah mereka masing-masing dan pergi keluar meninggalkan Mesir dan memasuki ke padang gurun. Nah, sementara generasi yang kedua, bangsa Israel ini terus melakukan perjalanan dan melakukan penyeberangan Jordan dan di situ dilakukan ya seperti tadi panelis saudara Elvin ada penyunatan dan yang kedua adalah Paskah. Jadi inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di ya tanah musuh sebetulnya, tanah musuh. Mereka sedang dan akan menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan, tapi mereka menyempatkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengingat kembali akan pimpinan Tuhan pada waktu mereka meninggalkan Mesir, yaitu salah satunya adalah Paskah ya. Yang pertama tadi tentang penyunatan, kemudian yang kedua adalah Paskah ini. Nah, Paskah inilah yang menjadi satu tonggak sejarah bagi bangsa Israel, bagaimana mereka mengingat kelepasan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan mereka siap untuk memasuki tanah perjanjian. Dan di perjanjian baru ini, di perjanjian baru, oleh Yesus, Paskah ini diubah menjadi satu peringatan akan kematian Dia. Bagaimana Yesus merayakan Paskah dan memberikan satu pelajaran kepada murid-muridnya sebagai satu peringatan akan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan tentunya ini menjadi satu sejarah juga ya bagi kita semuanya orang-orang Kristen, umat-umat Kristen yang pertama juga. Dan kita sampai saat ini, kita selalu merayakan perjamuan kudus, perjamuan suci untuk mengingat akan kematian Yesus di atas kayu salib, bagaimana pelayanan dia di atas dunia juga. Dan kita diberikan satu jaminan ya, diberikan satu jaminan bahwa ada satu keselamatan kehidupan kekal bila mana kita percaya kepada dia. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bagaimana Joshua beserta dengan bangsa Israel, mereka tetap mendahulukan beribadah kepada Tuhan. Di saat situasi yang sangat begitu genting, dan mereka punya tugas untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, untuk mengusir ya, untuk mengusir bahkan memusnahkan
bangsa-bangsa Kanaan. Tetapi mereka tetap mendahulukan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di saat situasi kita mungkin sibuk oleh hiruk pikuk kepentingan, urusan-urusan yang di atas dunia. Apakah kita selalu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengingat kembali akan berkat pimpinan Tuhan pada masa lalu, untuk memperingati akan kematian Dia, ya, dan sebagai menjadi satu dorongan bagi kita bahwa kita itu diberikan satu jaminan keselamatan. Nah, inilah menjadi satu pemikiran bagi kita semuanya, khususnya seluruh pemirsa ya The Shift Ministry, supaya kita tetap meluangkan waktu meskipun kita harus sesibuk apapun, kita tetap akan ingat akan berkat dan pimpinan Tuhan pada masa lalu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Shift Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Selasa dengan judul Mesbah Pembaruan. Kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Fajar. Baik, pemirsa The Safe Ministry, setelah melakukan penyunatan, lalu juga menjalankan ibadah Paskah atau Hari Raya Paskah, bukan hanya itu, Joshua juga mengajak orang Israel ya mendirikan apa? Mendirikan mesbah ya. Mesbah yang didirikan ini persis seperti yang diperintahkan Musa ke orang Israel ya. Jadi bentuknya, bahannya dari apa ya, di batu-batu dipahat ya, lalu perkakasnya terdiri dari bahan apa saja ya, persis seperti itu ya. Jadi di atas mesbah inilah mereka apa? Mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan dan juga korban apa? Korban keselamatan. Lalu tidak lupa juga dituliskan apa juga? Salinan hukum Musa, ya, salinan hukum Musa. Ya, hukum Musa itu apa? Ya, itu nanti dituliskan juga dan bahkan dibacakan juga apa? Hukum Taurat, ya. Hukum Taurat, berkat dan kutuknya, ya, dibacakan oleh Joshua kepada apa? Kepada bangsa Israel. Lalu dikatakan di ayat 35, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Joshua kepada seluruh jemaah Israel ya, dan ke semua orang yang ikut pada saat itu. Nah, pemirsa The Safe Ministry, kita tahu mesbah ini melambangkan apa, itu ya. Ketika Musa dulu menyuruh mendirikan mesbah, atau kalau sebelumnya bahkan dari bapa bangsa kita yaitu apa? Abraham juga kemanapun dia pergi, dia selalu mendirikan mesbah. Mesbah ini kalau di dalam perjalanan ya, kalau di dalam perjalanan orang Israel ini dianggap sebagai jalur apa? Jalur perjuangan mereka ya. Dan ini sebagai tanda ya, ketika mereka bangun mesbah, tanda bahwa wilayah ini adalah wilayah yang diklaim sebagai daerah yang dijanjikan Tuhan hendak diberikan kepada mereka. Nah, jadi tidak tidak sembarang asal mendirikan mesbah. Jadi itu sekaligus penanda bahwa ini area yang Tuhan kasih ke mereka. Jadi ini sekaligus sebagai pengakuan mereka terhadap perintah Tuhan kepada mereka bahwa mereka harus pergi ke negeri perjanjian, dan di mana area yang masuk tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka, mereka dirikan mesbah. Dan lebih dalam lagi dari itu adalah mesbah adalah tempat mereka beribadah, melakukan korban bakaran, ya, korban persembahan, korban keselamatan. Apa artinya? Mereka mengakui apa? Mereka berdosa dan mereka memohon ampun datang kepada Tuhan. Mereka beribadah di situ ya, mengakui apa? Mengakui kekuasaan Tuhan yang berlaku bagi mereka. Dan bukan hanya itu ya, dituliskannya hukum Taurat, mereka mengakui bahwa selain kasih karunia Tuhan, ini adalah menandakan tuntutan apa? Kesetiaan kepada
kepada hukum Tuhan. Nah, jadi ada banyak sekali makna ketika mezbah itu didirikan, yang artinya adalah mereka setia kepada janji-janji Allah. Di dalam mendirikan mezbah itu, mereka teringat akan perjanjian yang Allah bikin kepada mereka. Nah, inilah yang dilakukan, teladan yang dilakukan Joshua kepada orang Israel. Kenapa dia perlu melakukan itu? Kita tahu sendiri orang Israel yang dia bawa ini orang-orang yang mudah lupa kepada Tuhannya. Ya, sejarah-sejarah sebelumnya membuktikan ya hanya ditinggal Musa saja sebentar, mereka sudah minta didirikan patung lembu emas. Itu makanya Joshua walaupun dalam zona perang, masih suasana perang, dia perlu membuat mazbah untuk mengingatkan kepada orang Israel ya keterikatan mereka kepada tuntunan Tuhan, karena kalau bukan karena tuntunan Tuhan nggak mungkin mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan, karena seperti kita pelajari yang lalu, Tuhan yang berperang sesungguhnya. Ya, bukan mereka, bukan karena kehebatan mereka, mereka bisa menyeberang Sungai Yordan itu. Lalu sama polanya seperti ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa, ya, polanya sama, bukan karena kekuasaan mereka mereka bisa menyeberangi Laut Merah, ya, tapi itu karena tuntunan Tuhan. Maka Tuhan bilang, akulah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu diberikan Tuhanlah hukum Taurat sebagai tuntunan ya dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika berhubungan dengan Tuhan dan juga kepada sesama. Nah, Joshua mengingatkan kembali ya ketika mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan, ya, jangan lupa ya diingatkan kembali, diberikan hukum Taurat sebagai tuntunan yang mengatur mereka dalam berhubungan dengan Tuhan dan kepada sesama. Inilah yang disebut dengan mezbah pembaruan itu. Kenapa disebut pembaruan? Mengajak mereka terjadinya pembaruan keimanan mereka, ya, walaupun mereka bukan lagi di padang gurun seperti di zaman Musa, tapi mereka perlu diingatkan selalu kepada apa? Kepada Tuhan yang membawa mereka. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tommy untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul ditulis di atas batu. Dan kita dalam penjelasan lanjut dari pada kali ini dari Papa Jasa. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita kembali ke Joshua pasal yang ke-8. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ya, penyunatan, kemudian melakukan memperingati ibadah Paskah, membuat mezbah ya. Dan yang berikutnya adalah ada hal yang dituliskan di atas batu ya. Kita coba baca dalam Joshua 8 ayat yang ke-32. Ini menarik sekali ya, pemirsa The Safe Ministry. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Joshua, salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Ayat 33, seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukan, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Dan tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Joshua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Saya rasa ini menjadi satu kayak seperti kebangunan ya, kebangunan satu bangsa yang luar biasa. Mereka mengembalikan komitmen mereka, ya, mengulang kembali perjanjian, mendengarkan hukum ya, hukum Taurat, kemudian mendengarkan hukum-hukum yang dulu pernah dibacakan oleh Musa ya di hadapan seluruh bangsa Israel. Saya rasa ini menjadi satu peringatan yang luar biasa ya. Bukan hanya untuk kaum laki-laki ini diperdengarkan, tapi bagi kaum perempuan dan anak-anak, mereka melakukan ya pembaharuan iman, melakukan komitmen, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Inilah yang menjadi satu
satu hal yang dilakukan oleh Joshua supaya ketika mereka akan memerangi bangsa-bangsa Kanaan dan siap mereka tinggal di tanah perjanjian itu, mereka tetap berkomitmen, tetap setia kepada Tuhan ya, Allah mereka. Dan banyak berkat-berkat maupun kutuk-kutuk itu yang dijelaskan ya kepada mereka supaya kalau seandainya mereka tidak melakukan seperti ini maka dampaknya adalah seperti ini. Kemudian apabila kamu setia memiliki komitmen kepada Tuhan maka kamu akan memperoleh berkat yang luar biasa. Jadi semua perjanjian itu yang sudah dibacakan dan hukum Taurat itu dituliskan di batu-batu dan dihadapkan di Gunung Gerizim maupun Gunung Ebal. Dan inilah yang menjadi satu tonggak tentunya ya bagi bangsa Israel. Mereka memperbarui iman. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Kita kadang-kadang ya, kadang-kadang kita lupa ya, kita lupa dan kita sebetulnya kan juga memiliki satu perjanjian ya dengan Tuhan. Ketika kita dibaptiskan, ketika ya umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan itu menerima akan Yesus, ada satu perjanjian, ada satu komitmen ya yang perlu kita ya pegang, tetap setia kepada Tuhan. Kadang sebagai manusia kita lupa untuk itu. Oleh karena itu kita perlu ya satu waktu untuk melakukan pembaharuan iman kita. Kemudian memperbarui komitmen kita, bagaimana kita akan tetap setia sampai betul-betul kita selaras ya memiliki satu ya tabiat ya keteladanan Yesus itu yang perlu menjadi satu pegangan bagi kita semuanya. Dan di dalam kehidupan untuk saat ini ya kita sibuk dan lain sebagainya, kita perlu juga untuk tetap berkomitmen kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya kita akan selalu ingat bagaimana Dia sudah memimpin kita pada masa lalu. Dan tentunya dengan kita tetap memegang akan janji komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan, kita memperbarui akan perjanjian kita kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi satu tonggak bagi kita semuanya, pemirsa The Safe Ministry, supaya kita akan memperbaharui perjanjian kita setiap hari. Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, memperbarui iman kita setiap hari, tentunya kita tidak akan jatuh dalam percobaan, tetapi kita akan selalu berserah sepenuhnya kepada Dia yang memberikan kita jaminan kepastian untuk kehidupan kekal di masa yang akan mendatang. Demikian, Pak Simon. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Kamis dengan judul Kerinduan akan Kehadirannya. Dan ini adalah harapan kita agar kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Ini adalah puncak dari upacara maupun acara yang mereka ikuti ya. Dan Joshua lakukan. Bagaimana Joshua ini memimpin bangsa Israel untuk mendirikan sebuah tempat kudus. Nah, tujuannya untuk apa? Joshua mendirikan tempat kudus ini ya. Pendirian tempat kudus yaitu di Silo merupakan ya pengenapan akan janji Tuhan supaya Tuhan itu tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Bahwa ini adalah umat milik Tuhan ya. Dan ketika Tuhan menyampaikan nasihatnya untuk mendirikan sebuah tempat kudus, nah di Silo inilah Joshua mendirikan satu tempat kudus yaitu kemah ya, kemah Tuhan ya. Bahwa Tuhan itulah yang benar-benar tinggal di tengah-tengah mereka ya. Kehadiran Tuhan tentunya akan menjadi satu berkat ya bagi bangsa Israel. Dan tempat itu, daerah itu menjadi satu sumber berkat yang berkesinambungan atau yang selalu berkelanjutan. Kehadiran tempat kudus, kemudian bait suci adalah membantu umat akan kehadiran Tuhan dan bagaimana kewajibannya umat-umat mereka mengikuti akan perjanjian yang sudah menjadi komitmen mereka ya. Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, tempat kudus inilah yang didirikan oleh bangsa Israel, yaitu di Silo ini, menandakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Mari kita coba baca dalam Joshua 18 ayat 1 dan 2 ya. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian
milik pusaka. Tapi meskipun mereka belum sepenuhnya ya, pembagian tanah pusaka itu diberikan kepada 12 suku Israel, tapi mereka tetap ya mendirikan satu kemah pertemuan. Supaya apa? Supaya mereka menandakan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kehadiran tempat kudus yang kemudian kita bisa katakan bahwa itu adalah bait suci, seharusnya selalu membantu umatnya menyadari akan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan tentunya mengingatkan akan kewajiban mereka untuk mengikuti perjanjian yang sudah dibuat antara bangsa Israel dengan Tuhan yang mereka sembah. Nah, kemunculan tempat kudus ini seharusnya tentunya tidak mengejutkan ya bagi bangsa Israel, karena tema tempat kudus itu telah hadir di mana narasi Joshua melalui tabut perjanjian adalah sebagai perabot utama di ruang Maha Kudus dan menandai dua bagian dari kitab itu, yaitu ketika peringatan mereka penyeberangan, yang kedua adalah penaklukan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Nah, sekarang dengan mendapatkan pendirian akan kemah suci, ada satu titik fokus, yaitu pembagian tanah warisan kepada kedua belas suku. Joshua menunjukkan bahwa seluruh kehidupan Israel itu tetap berpusat di sekitar tempat kudus, yaitu sebagai markas besar ya, sebagai markas besar bahwa Tuhan mereka ada di bumi di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah berada dekat di dekat umat mereka. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Tuhan beserta dengan kita, Immanuel. Tuhan menginginkan bahwa Dia akan selalu hadir di tengah-tengah umatnya, di dalam perbaktian dalam keluarga kita, di dalam perbaktian di jemaat gereja, mungkin di daerah atau konfren atau di uni. Tuhan ingin selalu setiap saat akan hadir di tengah-tengah umatnya, menandakan bahwa ada satu jaminan kepastian bahwa kita itu dekat dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan akan berada di tengah-tengah umatnya itu sudah cukup lama ya. Hanya kadang-kadang kita lupa meninggalkan Dia. Bukan Dia yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Dia. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dengan mezbah, bagaimana kehidupan kita untuk selalu dekat dengan Dia. Mezbah pagi dan petang di dalam rumah tangga kita masing-masing, itu memang perlu dibangun supaya kita akan selalu tetap terhubung dengan Tuhan. Sebetulnya ini menandakan bahwa satu saat nanti, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika Yerusalem turun, Tuhan akan selama-lamanya tinggal tetap berada di tengah umat-umatnya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan mari kita dengarkan Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang disampaikan kepada kita melalui kepemimpinan Joshua dalam pelajaran satu minggu ini adalah pentingnya mencari dahulu kerajaan Allah. Dalam situasi seperti apapun, kita diminta agar tidak mudah melupakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah perjuangan hidup yang berat. Kita tetap menyediakan waktu, mengasingkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menjalankan satu ibadah yang membawa kita dekat dan tergantung kepada Tuhan. Jadi ibadah yang dijalankan oleh Joshua itu bukan sebuah rutinitas, ya, bukan sebuah kewajiban administratif, tapi disitulah Joshua sedang memberi pelajaran kepada orang Israel yang dia pimpin bagaimana perlunya kebergantungan kepada Tuhan. Salah satu bentuk kebergantungannya adalah tetap memohon tuntunan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dijalankan, menjalankan perjanjian-perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan, sehingga mereka pikiran, hati mereka, emosi mereka, perasaan mereka terikat selalu kepada kepada kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan ya memberikan satu harapan dan kepastian bagi mereka. Mereka akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Karena mereka juga perlu dididik bahwa itu bukan karena kehebatan mereka, tapi oleh karena Tuhanlah yang berperang
bagi mereka. Pemirsa, The Shape Ministry ini pelajaran yang sangat baik bagi kita, agar kita pun meneladani apa yang dilakukan Joshua. Dalam situasi sesulit apapun, kita tetap mendahulukan apa? Tetap mendahulukan berhubungan dengan Tuhan. Karena kita tahu hanya dengan petunjuk Tuhan sajalah maka kita akan mendapati keberhasilan yang terbaik menurut ukuran Tuhan kepada kita. Biarlah kiranya ibadah yang dilakukan oleh Joshua ini boleh kita teladani baik dalam kehidupan pribadi dan juga di dalam keluarga, demikian juga secara jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Hasbun dan Pak Fajar, yang telah menerangkan pelajaran kita selama 1 minggu. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan biarlah kita mengingat, kita boleh meluangkan waktu kita untuk lebih dekat kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu, bagaimanapun kondisi keadaan. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, terima kasih atas pelajaran yang terbaik yang mana Joshua memberikan satu contoh bagi kami semuanya, seluruh pemirsa dimanapun berada, supaya kami selalu mengedepankan akan ibadah kepada Tuhan, selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, agar komitmen perjanjian sudah kami buat itu akan selalu kami perbarui tiap hari. Dan tentunya ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami selalu bertobat, agar kami selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami siap untuk menerima Engkau, untuk tinggal tetap selama-lamanya di kerajaan surga nanti. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan akan memperbaharui setiap hari hati serta pikiran kami, supaya kami akan tetap selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau, selalu bersandar kepada Engkau saja, yang sebagai pemberi hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, dan berkomen dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat berkat. Dan kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.